Sebelum berbincang-bincang dengan narasumber kita hari ini, terlebih dahulu Anda saksikan informasi yang berikut ini. Pemirsa Bincang Sehati, pengentalan darah atau disebut sindrom antifosfolipid merupakan kondisi di mana darah seseorang lebih kental dari darah normal. Pengentalan ini terjadi karena adanya kelainan dalam proses pembekuan darah. Umumnya, darah mengalir ke seluruh tubuh, namun dalam kondisi ini penyebaran oksigen, nutrisi dan hormon ke seluruh tubuh mengalami gangguan. Hal ini dipicu oleh gaya hidup yang kurang baik, seperti kebiasaan merokok dan minuman alkohol, kurangnya konsumsi air putih, kurang berolahraga, kolesterol yang tinggi, serta pola makan tidak sehat dan mudah stres. Dengan adanya kekentalan darah, apakah ada gejala-gejala yang ditunjukkan pada orang yang mengalami pengentalan darah ini, Dok? Ya, jelas. Pasti ada ya. Jadi karena tadi darah itu bersirkulasi, kemudian aliran darah itu lancar atau tidaknya tergantung dari 3 komponen. Yang pertama pompanya atau jantungnya, yang kedua adalah pipanya atau pembuluh darahnya, yang ketiga adalah airnya atau darah itu sendiri. Ya, kalau memang pompanya oke, pipanya oke, tapi ternyata airnya kental, otomatis kan alirannya tidak selancar kalau airnya itu encer. Iya, betul. Ya. Kondisi ini akan menyebabkan gangguan tergantung organ mana yang terkena. Okay. Misal, apabila tadi disebutkan juga di video kan, kalau memang ternyata misalnya pada ibu hamil, maka aliran darah itu tidak dapat melalui plasenta dengan sempurna sehingga terjadi bayinya kecil, kemudian bisa terjadi keguguran berulang. Iya. Sebenarnya penyebabnya dari pengentalan darah ini apa sih, Dok? Bisa jadi karena memang pola hidup. Pola hidup di sini adalah misalnya orang yang memang minumnya sedikit sehingga darahnya tidak terairi dengan baik gitu kan ya. Kemudian bisa juga orang-orang yang konsumsi nikotin ya, merokok seperti itu bisa juga. Kemudian ada orang-orang yang mau mengkonsumsi zat-zat yang bisa menyebabkan mutasi sehingga terjadi gangguan di pengentalan darah tersebut, misalnya zat pengawet segala macam dan makan makanan tidak sehat ya. Nah, untuk kasus-kasus yang mengalami pengentalan darah ini bisa pada usia berapa aja sih, Dok? Pengentalan darah ini bisa pada semua orang dan dalam segala rentang usia, mulai dari anak-anak sampai memang orang yang mungkin sudah lanjut usia bisa. Oke. Apakah benar kalau saat ini lebih banyak anak remaja yang mengalami kejadian pengentalan darah ini, Dok? Oke. Remaja, iya bisa dibilang begitu remaja, tapi di sini kalau mau diperkecil lagi adalah remaja perempuan ya. Oke, ya, karena itu dia yang tadi saya sebut tadi. Jadi ada yang tadi disebut adalah sindrom antifosfolipid itu memang suatu penyakit autoimun dan secara general atau secara umum penyakit autoimun ini lebih sering mengenai perempuan usia muda karena dia estrogen related ya, terkait dengan hormonal. Itu paling sering. Oke. Ya kan? Tapi apabila ditanya mana yang lebih penting, bukan mana lebih penting, mana kita lebih bahaya, perdarahan atau pembekuan atau pengentalan. Kalau sebagai dokter kita akan lebih memilih yang lebih bahaya adalah pengentalan. Karena kalau perdarahan kelihatan darahnya di mana, kita bisa dep, kita bisa hentikan atau mungkin kita bisa jahit. Tapi kalau pengentalan sebelah mana kan kita. Pembuluh darah Anda dirancang untuk membawa darah yang mengandung oksigen dari jantung ke seluruh tubuh, lalu membawa darah yang mengandung karbon dioksida tersebut kembali menuju jantung. Normalnya proses ini akan berjalan lancar, tetapi terkadang bisa terjadi penyumbatan akibat pembekuan darah. Pembekuan darah atau yang kita kenal dengan istilah darah kental ini memang tak banyak kita ketahui, bahkan cenderung banyak disepelekan. Sindrom darah kental ini muncul akibat dari kekentalan darah yang berlebihan. Jika darah terlalu kental, maka akan menyebabkan aliran darah menjadi tidak lancar mengalir ke seluruh tubuh, membuat pasokan oksigen ke seluruh tubuh pun menjadi terhambat. Bahkan darah yang kental cenderung mengalir lambat. Ini juga bisa sebabkan risiko pengendapan semakin besar yang membuat terjadinya gumpalan-gumpalan yang terbentuk di dalam darah. Darah kental dapat mengganggu pasokan darah ke organ jantung, yang dapat menjadi pemicu terjadinya serangan jantung. Bagaimana jelasnya mengenai bahaya darah kental bagi jantung Anda? Saksikan ulasan lengkapnya di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Hai, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama kami, saya Ronald juga Tantri di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Sahabat boleh kental, tapi darah jangan dong. Berbahaya itu. Coba bayangin kalau misalnya darah kita kental, sementara organ tubuh kita harus dialiri dengan darah. Ya. Pembuluh darah yang kena darah yang kental tersumbat, misalnya ke area jantung, terus jadinya apa, Kang? Serangan jantung dong. Serangan jantung kadang-kadang mendadak, tapi ternyata sebetulnya ada investasi keburukan yang terjadi.
Yang menyebabkan darah kita kental itu tidak tiba-tiba, tapi panjang tuh ceritanya ya. Jadi Gimana? iya, tentang darah kental bisa memicu serangan jantung. Setuju dong? Setuju. Jadi kalau misalnya kita mengalami darah kental, mungkin saya kasih ilustrasi lebih gampang kali ya. Jadi ilustrasi gini, kalau darah kental itu banyak isinya di dalam pembuluh darah itu banyak komponen-komponen mungkin seperti jalanan macet. Isinya penuh, mobil-mobilnya penuh banget gitu, kental kan. Jadi komponen-komponennya penuh. Jadi satu saat mudah terjadi. Nah, kalau lagi stuck itu jadi penyumbatan. Saya mau ngasih ilustrasinya ini supaya ngerti. Maksudnya ini ilustrasi jalan raya. Sekarang kalau dalam bentuk pembuluh darahnya sendiri seperti apa? Ini saya mau kasih ilustrasi seperti satu pembuluh darah seperti ini. Jadi kita bagi dua. Nah, seandainya pembuluh darah kita bersih ya, ininya bersih, maka kalau misalnya kita ada darah kita mengalir seperti ini modelnya, Lancar. lancar kan? Darah melewati pembuluh darah dengan lancar. Itu Artinya dia. semua organ tubuh akan terdarahi. Ya, jadi Asupan semuanya oksigen dan nutrisi tidak lancar. terganggu. Nah, Ya. ketika nanti misalnya darah kita menjadi kental karena gula, karena goreng, karena gas rokok. Jadi semua spaghetti semua nih, gula, goreng, gas rokok. Ya, Wow. Jadi kalau kita merokok itu nanti menyebabkan kekurangan oksigen tubuh kita. Ketika kekurangan oksigen, tubuh kita memproduksi sel darah lebih banyak. Ya, sehingga nanti mungkin ketambahan sama kolesterol yang tinggi, asam urat yang tinggi, kemudian trigliserida yang tinggi. Jadi darahnya mungkin ilustrasinya kental seperti ini. Karena pola hidup ya. Ya, jadi ketika darahnya kental segini, awalnya tadinya nggak apa-apa nih. Tadi kan lancar tadi ya. Lancar ya. Nah, ini darah udah agak kental. Nah, ini kan lebih jalannya lebih lambat. Ya, kalau darahnya kental, jalannya lebih lambat. Karena banyak penumpangnya itu loh. Karena banyak penumpang. Si ramai, gulanya, gitu si kan. kolesterolnya. Gorengan tadi segala Inilah macam. ilustrasi yang saya bilang dari jalannya lambat. Nah, kalau jalan lambat gini, artinya apa? Artinya nanti bisa menyebabkan risiko terjadinya penyumbatan karena lambat kan dia. Oh iya. Nah, kalau terjadinya penyumbatan pembuluh darah seperti ini, nah misalnya Aduh, ketambahan jalannya lambat nih. Udah darahnya Nah, kental. pembuluh darahnya banyak hambatan. Ya, udah lambat, ada hambatan, nanti lama-lama bikin terbentuk sendiri nih, makin banyak pembentukan. Tapi ini masih ininya. beruntung ya Bang Faidon, masih bisa lewat Masih ya? bisa lewat. Nah, tapi satu saat kalau misalnya sudah ternyata nanti jadi ada sumbatan tambahan, nah seperti ini nih, misalnya ada kolesterol masuk set menyumbat. Nah, saya kasih lihat ilustrasi. Nah, gitu ya. Nah, kita sekarang kasih lagi nih darah kental ini. Kita kasih ini hanya Ya, contoh mampet. ilustrasi, Ya ya bisa kan? lewat lah. Mampet deh. Lihat tuh, jadinya kan bisa kelihatan Kang Ronald tuh. Iya, itu darahnya langsung. Ya, nggak bisa jalan. Menggumpal di satu tempat. Ya ini kan cuma setengah nih. Artinya kalau misalnya ini setengah, kalau semuanya ketutupan ya, kan berarti kan terblokir semua. Betul. Oke. Nah, apa artinya kalau terjadi blokiran seperti ini? Kalau misalnya terjadi blokirnya di leher atau di kepala, bisa bikin stroke. Kalau di jantung, bisa bikin serangan jantung. Kalau misalnya di ginjal, bisa bikin gagal ginjal. Yang pria-pria, stamina seksualnya akan berkurang. Jadi solusinya apa? Solusinya jangan sampai darah kita kental.